Satu, latihan iman. Yang kedua, memang karena di dunia ini masih ada dosa dan kuasa setan, karena makanya itu ada masalah. Yang ketiga, supaya Tuhan berkarya, supaya Tuhan bekerja, gitu ya. Yang keempat, kalau Tuhan buka jalan nanti, supaya hati kita bisa bersyukur, gitu. Dan kalau kapan kita bisa bersyukur kalau kita tidak pernah ditolong Tuhan? Kapan kita bisa ditolong Tuhan kalau tidak ada persoalan dalam hidup ini? Kapan Anda bisa berterima kasih bahwa Tuhan kasih kesembuhan? Kalau kita tidak pernah sakit. Bukan Tuhan bikin penyakit sih, enggak. Tadi saya bilang penyakit itu ada sendiri di dalam dunia yang ada dosa dan kuasa gelap. Tapi lewat itulah Tuhan itu membuka jalan kelepasan bagi kita, supaya kalau kita menerima jalan keluar itu, hati kita bersyukur, gitu. Jadi kalau nanti satu hari Cuancen sudah punya rumah sendiri, ya toh, rumahnya 2 lagi, satu untuk indekos, satu untuk dipakai sendiri, sudah hidup enak dan sebagainya, ya. Kita imigran pertama berjuang, umur 60 ini masih bekerja kita, ya kan? Nanti Anda umur 55 atau umur 60 sudah pensiun itu nantinya, ya toh? Kalau Anda berjuang mulai sekarang tuh ya, itu nanti kita bisa bersyukur melihat ke belakang. Jadi kita melihat pertolongan Tuhan dengan pengucap syukur. Malaikat tidak bisa bersyukur seperti kita. Sebab malaikat tidak pernah dosa. Yang malaikat dosa sudah masuk neraka, tidak ada pengampunan. Setan, ya. Malaikat tidak bisa bersyukur. Yang bisa bersyukur kita. Karena itu pekabaran Injil menceritakan kasih Tuhan, anugerah Tuhan, itu hanya kita yang bisa, malaikat tidak bisa. Ya, sebab kita yang alami pengampunan dosa, itu kita yang alami. Orang dosa bisa masuk surga itu kita, karena pengampunan Tuhan, mengucap syukur. Gitu. Ya, dengan hati itulah supaya kita ini dalam persoalan itu bisa nantinya mengucap syukur. Dan yang terakhir, kenapa persoalan itu terjadi? Gini, supaya dengan pengalaman yang kita alami itu, kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang mengalami hal yang sama. Saya selalu bilang begini, saya ini paling sulit untuk memberi konseling pada orang yang patah hati. Sulit aja, karena saya tidak pernah patah hati. Bu Adi itu pacar yang pertama dan terakhir. Tidak pernah saya pacaran, karena dulu pemalu saya. Nah, saya berharap saya juga yang pertama bagi dia dan yang terakhir. Cuma kelihatannya dulu dia senangi banyak orang. Gitu. Ibu Me senyum-senyum karena mungkin juga pengalamannya dia begitu. Mungkin saya nggak tahu. Tapi beginilah maksudnya, saya tidak bisa konseling orang patah hati karena saya tidak pernah merasakan. Saya kalau lihat orang patah hati bilang gini-gini, aduh saya ditinggalin, inginnya tidak saya konseling, inginnya saya tabokin dia. Saya kaploki tau gak? Kamu ini goblok, bodoh sekali. Dunia tidak setahun kelak, masih banyak orang lain menunggu kamu. Kamu bisa dapat yang lebih baik, ngapain kamu begitu? Rasanya hati itu kesel aja lihat itu. Ya. Kenapa? Karena saya tidak mengalami. Bagi orang itu yang mengalami, apalagi sampai sudah stres, wah itu tidak mudah, ya toh? Tidak bisa kita berkata enak begitu, tidak bisa. Gitu ya. Gitu loh. Jadi nanti satu hari Anda akan bisa konseling, Kanjen. Nanti kalau di Indonesia ada gempa bumi, ada apa yang didoakan tadi, ada gunung meletus, kan banyak orang pindah sini. Ada perang, itu banyak orang pindah sini. Orang pindah pertama nanti Anda sudah 10 tahun di sini, hidupnya sudah mulai lebih enak, kerjaan sudah lebih mantap dan sebagainya kan. Itu sudah jadi citizen, sudah jadi pegawai county lagi. Kalau bisa jadi pegawai county, susah di layoff gitu. Ya, county, pegawai negeri lah, kayak Badi gitu. Ya, itu jaminannya bagus gitu ya. Itu nanti pendatang baru kalau mengeluh, aduh susah di Amerika gini,
Anda bisa menghibur mereka. Jangan takut, memang begitu, tapi kuatkan hatimu. Saya dulu ngalami, gitu kan? Ya, saya kalau konseling orang yang nggak punya uang, berani saya. Sebab saya dulu ngalami. Apa artinya? Saya ini kami pernah berdua ini kulkas sudah kosong, tinggal kaki ayam satu. Bulan depan mau bayar apartemen nggak tahu. Gitu. Betul itu, tahun 84 Lili lahir. Gitu. Tapi kami belajar. 40 tahun umat Tuhan di padang belantara Tuhan kasih makan. Masa kami tidak? Gitu. Jadi pertaruhannya itu Tuhan. Latihannya di sini. Jadi kalau saya ya kiri kanan dia ke Indonesia itu banyak orang yang dalam keadaan susah itu, hati saya berani. Gitu. Saya berani dengan sepenuh hati saya berkata, andalkan Tuhan, doa sungguh-sungguh, Dia Tuhan yang ajaib. Berani, sebab mengalami. Anda juga sama. Nanti kalau Anda sudah mengalami ini dengan menang, dengan bagus, makanya dalam proses itu jangan bimbang, jangan takut, jangan sana sini. Dalam proses itulah